wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nolawati dengan NIM 2121111375 dari kelas 4C. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prinsip etika bisnis konvensional. Nah, sebelum kita membahas prinsip etika bisnis konvensional, sebaiknya kita membahas tentang etika bisnis. Nah, apa sih etika bisnis? Etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis, yakni menjalankan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, dengan demikian, etika bisnis adalah tuntutan nasihat etis manusia dan tidak dapat bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan bermoral. Baik, langsung saja. Prinsip etika bisnis konvensional. Dalam membangun suatu etika, termasuk etika bisnis, diperlukan suatu prinsip. Nah, adapun prinsip etika bisnis konvensional sebagai berikut. Yang pertama, relativisme. Relativisme merupakan pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara absolut benar dan yang diterapkan terhadap perusahaan atau orang dari masyarakat. Di samping itu, relativisme percaya bahwa sesuatu kadang-kadang benar bagi orang atau perusahaan di suatu masyarakat tertentu, jika sesuai dengan standar moral mereka, dan salah bagi mereka jika melanggar standar moral mereka. Yang kedua, ada utilitarianisme atau kalkulasi untung dan rugi. Utilitarianisme adalah suatu segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan pengguna atau utilitarianisme merupakan suatu etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya yang buruk adalah yang tidak bermanfaat dan merugikan. Yang ketiga, ada universalisme. Kebalikan sistem utilitarianisme, yaitu universalisme yang menitikberatkan pada maksud daripada keputusan atau tindakan. Prinsip nilai yang mendasari mazhab universalisme adalah prinsip kewajiban mutlak. Prinsip etika ini menekankan bahwa seseorang akan membuat keputusan dan bertindak sama dengan orang lain jika berada pada situasi yang sama. Jadi sistem ini menekankan pada kewajiban individu kepada individu lain dan martabat manusia. Kemudian keempat, ada hak-hak atau pemberian hak-hak individu. Hak merupakan suatu aspek dari deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Bisa dikatakan hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam. Pendekatan hak dalam sistem etika ini menekankan pada nilai tunggal, yaitu kebebasan suatu keputusan atau tindakan dipandang etis ketika keputusan dan tindakan tersebut ditetapkan berdasarkan pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Selanjutnya ada keadilan distributif atau kejujuran dan keadilan. Nah, pada pendekatan ini bertumpu pada nilai tunggal, yaitu keadilan. Sesuatu dianggap etis jika suatu keputusan atau tindakan menjamin keadilan distribusi kekayaan, keuntungan, dan beban secara merata. Kemudian yang terakhir ada kitab suci. Keputusan etis dalam sistem ini dibuat berdasarkan pada hukum abadi yang ditulis dalam kitab suci maupun dalam alam ciptaan Tuhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip etika bisnis konvensional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.